Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang ini kita sedang berada di Taman Alumni ITS. Taman Alumni ini itu adalah spot pertama lah yang kita lihat ketika kita masuk ITS. Terus jadi spot sebagai selamat datang untuk mahasiswa baru juga. Para pengunjung pun juga bisa melakukan banyak hal di sini. Nah, selain itu, Taman Alumni ini digunakan untuk konser-konser besar di ITS seperti UKM Expo dan konser kita sendiri yaitu Civil Expo ITS, dan pas itu pada tahun 2017 dilaksanakan di Taman Alumni ini. Selain itu juga ada kegiatan Gerigi. Nah, Gerigi ini dulu kita dikumpulkan bersama-sama sebagai mahasiswa baru ITS yang berkumpul bersama untuk merasakan panasnya Surabaya bersama-sama di taman ini. What? Dan kalau kita melakukan panorama, belakang kita ini adalah jurusan Teknik Sipil ITS. Nah, sekarang kita udah sampai di jurusan Teknik Sipil ITS, yaitu jurusan yang lebih tua dari ITS itu sendiri. Nah, tapi kita belum kenalan ya. Yuk kenalan dulu yuk. Aku Dendi, mahasiswa sipil ITS, mahasiswa 1 dari angkatan S59. Nah, aku di sini Ferdi dari jurusan Teknik Sipil ITS angkatan S60. Tapi S itu apa ya? Kalian yang belum tahu nanti harus stay tune ya di video ini. Tunggu. Buat kalian yang belum tahu kenapa tadi itu kan sempat disebutin kalau jurusan teknik sipil ini itu lebih tua daripada ITS itu sendiri. Nah, bagi kalian yang belum paham, jelasin Fer. Nah, jadi pada awalnya pada tanggal 10 November 1957 didirikan dan diresmikan Yayasan Perguruan Tinggi Teknik di Surabaya ini. Dan itu diresmikan oleh Presiden kita, Presiden Soekarno. Dan waktu itu pendiri sekaligus rektor pertamanya yaitu namanya adalah Dr. Angka. Nah, gitu. Nah, setelah itu pada tanggal 3 November tahun 1960 yayasan ini diubah namanya menjadi Institut Teknologi 10 November sebagaimana yang kita kenal sekarang. Nah, penasaran dengan jurusan kita yang tercinta ini? Yuk ikut kita jalan-jalan. Ayo. Nah, sekarang kita udah masuk di jurusan Teknik Sipil ITS. Dan ini baja-baja besar ini digunakan untuk mengangkat tiang-tiang pancang yang panjang, dan setelah itu akan dilakukan pengujian di mana di workshop struktur ITS. Buat kalian yang belum tahu tiang pancang itu apa, ikut aku ya. Jadi ini adalah tiang pancang. Jadi buat yang belum tahu tiang pancang itu apa, jadi tiang pancang itu adalah suatu jenis pondasi dalam. Di sini pondasi dalam tiang pancang ini digunakan untuk gedung-gedung tinggi dan itu daerah yang rawan gempa. Dan karena dipakai untuk gempa, maka dia harus diuji kekuatannya dan itu diuji di workshop struktur ITS. Ya, sekarang kita berada di depan lab beton dan bahan bangunan. Lab ini biasanya dipakai untuk dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir ataupun tesisnya ataupun disertasinya untuk meneliti material-material baru yang cenderung belum pernah dipakai. Selain itu, lab ini juga biasanya dipakai untuk menguji benda ujinya mahasiswa dan juga benda ujinya proyek-proyek yang bekerja sama dengan lab beton ITS. Nah, sekarang kita memasuki salah satu kelas terbaik di jurusan Teknik Sipil ITS. Dan kelas ini adalah SLC atau yang bisa kita sebut dengan Student Learning Center. Ayo kita masuk. Nah, ruangan yang besar dan luas ini
biasanya digunakan jika ada seminar atau pertemuan atau ada tamu dari luar. Juga dipakai untuk kelas-kelas besar yang membutuhkan sebagian besar dari siswa. Nah, bisa lihat di sini dari mejanya sendiri, yaitu mejanya bundar. Meja bundar ini membantu kita untuk berdiskusi bersama-sama di kelas. Jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman. Bisa dilihat di sini, ya ini ada proyektor yang sangat besar yang biasanya digunakan untuk seminar. Jadi semua orang masih bisa melihatnya karena ukuran proyektor yang sangat besar. Ya seperti itu sih. Ayo lanjut ke ruang selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu koridor jurusan Teknik Sipil ITS dan ini adalah Selasar E namanya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki salah satu ruang kelas biasa yang sering kita pakai untuk belajar. Nah, ini adalah kelasnya. Bisa dilihat ya, cukup besar. Ini bisa untuk menampung sekitar 30 atau 40 orang mahasiswa untuk satu kali kelas. Ya, seperti inilah kelasnya. Mungkin bisa dinikmati. Ini adalah salah satu spot favoritku. Dan di sini kita bisa tidur. Oke, sekarang kita berada di depan ruang tata usaha Teknik Sipil ITS. Biasanya di ruangan ini kita para mahasiswa sering mengurus surat-surat yang diperlukan, surat-surat pengantar KP, surat-surat pengantar TA, dan lain sebagainya. Yuk kita masuk. Seperti inilah di dalam ruangan tata usaha Teknik Sipil ITS. Ya, bisa kita lihat di kanan saya ini adalah helpdesk untuk mahasiswa yang sedang mengurus surat-surat yang mereka perlukan untuk mengerjakan KP, mengambil data untuk TA, tesis, dan sebagainya. Lalu jika kita berjalan ke sini, ini adalah ruang ketua jurusan Teknik Sipil ITS. Kemudian ini adalah ruang sekretaris jurusan. Dan ini adalah ruang sekretaris jurusan juga, tapi beda bidang. Kalau ini bidang akademik, kalau ini bidang keuangan. Kalau kita berjalan ke arah sini, bisa kita lihat ini adalah koleksi piala-piala yang dipersembahkan oleh mahasiswa-mahasiswa sipil ITS untuk jurusannya. Nah, sekarang kita udah sampai di lab manajemen konstruksi. Nah, ini adalah lab paling adem sesipil. Nah, kenapa? Karena dalamnya itu seperti co-working space. Nah, ayo masuk dulu yuk. Nah, jadi seperti ini di dalam lab manajemen konstruksi ini. Jadi yang belum tahu, sipil tuh juga belajar manajemen, bukan hanya belajar struktur atau hitung-hitungan. Di sini kita belajar seperti manajemen resiko, manajemen waktu, manajemen biaya, dan manajemen mutu. Dan di sini kita juga diajari untuk meramal. Nah, meramalnya itu bagaimana? Jadi meramalnya itu seperti meramal rancangan anggaran biaya untuk gedung. Nah, gitu. Nah, di sini biasanya kita gunakan tempatnya untuk asistensi sama dosen. Nah, nyaman sekali di sini ya, paling nyaman lah, seperti co-working space lah kalau menurutku. Ini ada jajan juga. Lalu kita bisa naik ke atas. Ya seperti ini tempatnya, jadi pasti nyaman buat teman-teman gitu. Bagi kalian yang belum tahu, mantan ketua KPK pada tahun 2015 hingga tahun 2019 dia adalah Bapak Agus Raharjo, dan beliau merupakan alumni dari jurusan Teknik Sipil ITS. Jadi kalian yang suka manajemen tapi juga suka teknik, kalian bisa deh masuk di manajemen konstruksi ini.
Nah, sekarang akan nunjukin salah satu tempat yang para vlogger ataupun pada saat kampus tour nggak pernah ditunjukin sama sekali. Dan ini adalah toilet kita yang baru. Jadi toilet ini adalah sumbangan dari S22. Ini tidak seperti toilet yang lama yang seperti yang dulu tuh bentuknya tuh seperti itu. Nah, sekarang toiletnya udah bagus, seperti mall. Ya ini ada toilet ceweknya. Dan ini ada tempat untuk toilet para difabel dan teman-temannya berdua. Ya bagus kan toiletnya, nggak seperti toilet yang dulu yang mungkin teman-teman pernah tahu lah, yang pernah dengar sipil. Ya udah bagus kan, kayak mall. Nah, selanjutnya kita akan ke Sekretariat Himpunan Mahasiswa Sipil ITS. Nah, di sini bagi yang belum tahu himpunan itu seperti apa, himpunan itu jadi seperti OSIS. Tapi kalau OSIS kan satu sekolah, dan sini himpunan itu satu jurusan. Dan di sini adalah Himpunan Mahasiswa Sipil ITS, namanya untuk jurusan teknik sipil ini. Nah, di himpunan ini kita bisa ngembangin soft skill, bisa nambah teman, nambah relasi, dan pastinya nambah pengalaman kita. Untuk kedepannya, biar setelah kita lulus, kita bisa mempunyai pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan ini adalah ruangan sekretnya. Ya kayak gini ya, dari tinggal lama sama anak-anak. Ya tapi lumayan ya, nyaman buat kita untuk nugas dan ya berdiskusi dan rapat-rapat bareng gitu. Dan kita sampai di lab paling luas di seluruh teknik sipil ITS, yaitu adalah lab teknik keairan. Dalam lab ini terdapat miniatur-miniatur pengujian pantai dan miniatur-miniatur pengujian bendungan, dan juga ada wind tunnel untuk pesawat. Nah, jika kita berjalan ke arah sini, di sini kita bisa melihat miniatur bendungan. Kegiatan-kegiatan yang ada di lab ini itu beragam banget ya, tapi kurang lebih sama dengan lab-lab lain, yaitu ada kegiatan asistensi, terus ada kegiatan mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan TA-nya, sedang melakukan tesisnya juga. Mereka semuanya juga melakukan itu semua di sini. Sebagaimana motor memerlukan bensin, laptop memerlukan listrik, dan kita mahasiswa dan dosen-dosen sebagai manusia juga memerlukan makanan. Kita para mahasiswa dan para dosen memerlukan makanan yang baik dan minuman yang enak untuk memastikan kinerja kita tetap selalu pada level yang paling tinggi. Maka dari itu, ini adalah kantin yang menyediakan kebutuhan itu dengan sangat-sangat baik sekali. Lagi pula, kalau misal kita makan di tempat yang baik, di tempat yang enak, terus minum juga gitu, istirahat, bahkan ngerjakan tugas di tempat yang enak pun juga nggak ada salahnya gitu loh. Malah itu sangat-sangat membantu untuk bisa selesai jauh lebih cepat, dan pekerjaan itu tidak terasa sebagai beban. Nah, kita sampai di Taman Utama Teknik Sipil ITS. Dan di taman ini kita biasanya digunakan untuk berkumpul satu angkatan. Dan di taman ini digunakan untuk pengangkatan kita pada awal masuk dan saat pelepasan kita saat kita wisuda. Selain itu, taman ini biasanya digunakan untuk foto angkatan bersama. Nah, dan kalian tahu nggak untuk taman ini? Taman ini bertulisan TS, yaitu Teknik Sipil. Oke, dan ini adalah lab geoteknik. Sesuai namanya, lab ini dipakai untuk penelitian terkait masalah geoteknik. Mulai dari analisa karakteristik tanah, tes CPT, tes boring, analisa NSPT, dan sebagainya, sampai pada penelitian tentang perbaikan tanah menggunakan kimiawi dan biologis. FYI, di lab ini enak banget loh. Bapak-bapak laboran di sini itu suka ngasih kotak gitu ke mahasiswa yang lagi nge-lab di sini. Mantap lah pokoknya.
Nah, selanjutnya kita sampai di lab perhubungan dan bahan konstruksi jalan. Jadi di lab transport ini kita bakal belajar tentang perencanaan jalan raya, perencanaan geometrik jalan, perencanaan perkerasan, dan juga di sini seperti lab pada umumnya kita juga bisa melakukan penelitian. Dan juga kita waktu itu ada praktikum yang sangat menarik di sini, yaitu kita pembuatan aspal. Pembuatan aspal di sini, jadi kita diajari gitu gimana cara kita masak aspalnya dari awal, lalu kita uji gimana tes CBR-nya. Dan CBR itu adalah California Bearing Ratio. Dan tes CBR itu digunakan untuk mengetahui berapa kekuatan dari perkerasan jalan itu sendiri. Jadi sipil, kalau yang belum tahu, sipil itu bukan hanya tentang struktur gedung aja ya, tapi di sini juga kita belajar tentang perhubungan, yaitu dari jalan, dan bukan untuk jalur darat saja, tapi juga untuk jalur laut. Dan di sini kita juga diajarkan untuk perencanaan pelabuhan. Nah, sekarang kita sampai di salah satu spot ikonik di jurusan Teknik Sipil ITS ini. Bisa dilihat di sini adalah suatu model dari contoh rel kereta api sungguhan yang bisa digerakkan di sini. Nah, di belakangku ini ada salah satu kontrol panelnya untuk mengontrol kereta ini. Jadi bisa ngontrol seperti lalu lintasnya, terus jalannya, nah gitu. Nah, sekarang kita sampai di lab struktur. Nah, lab struktur ini termasuk salah satu lab struktur dari tadi percabangan dari workshop struktur, tapi ini adalah rumahnya. Dan sini juga adalah rumah bagi dosen-dosen yang ahli dalam bidang struktur. Dan juga lab ini digunakan untuk analisa struktur, seperti perencanaan jembatan, analisa gempa, analisa struktur, dan lain-lainnya. Nah, ayo kita masuk ke lab struktur. Nah, jadi ini tempatnya ya. Di sini biasanya kita gunakan untuk asistensi, tugas besar, tesis, ataupun ya kita cuma berbicara dengan dosen. Ya di sini meja asistensinya bisa muat banyak orang. Nah, biasanya kalau tugas sudah selesai, kita ngambilnya di sini. Nah, saatnya kita ke ruang dosen. Nah, ini ruang dosennya, lab struktur. Ya kayak gini, biasanya ya kita menemui dosen, kita mau asistensi ya kita ke ruang sini dulu buat menghubungi para beliau-beliau. Terima kasih telah menonton video gosip episode pertama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar dapat melihat video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa.